Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan selamat pagi saya ucapkan bagi kita semua. Sebelum kita memulai untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan hingga pagi ini Tuhan. Kami masih bisa bangun pagi dengan sehat tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan buat hari-hari yang lalu yang Engkau berkati Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, berkati kami selalu Tuhan, hari lepas hari Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengar, membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu Tuhan, sertai kami Tuhan, agar kami dapat tekun merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama-Mu kami serahkan hati dan pikiran kami pada saat ini Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di Injil Yohanes 14 ayat 13. Marilah kita membacanya secara bersama-sama. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Saudara-saudaraku, dalam nama Yesus bukanlah kalimat biasa tanpa makna yang selalu atau biasa kita katakan pada saat kita mengakhiri doa-doa kita. Tetapi kalimat itu mengandung makna yang sangat dalam. Seluruh perbuatan dahsyat dan karya Bapa yang ajaib diwakilkan dalam nama Yesus, dan itu sudah cukup. Bila kita berseru meminta di dalam nama Yesus, dan bila kita menyampaikan permohonan doa-doa kita kepada Bapa dengan berlandaskan nama Yesus, Bapa di sorga akan mengabulkannya. Bukan karena kita layak untuk menerimanya, tetapi karena Dia yang melayakkannya. Dikatakan di Efesus 3 ayat 12, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Jadi, kita harus percaya dengan iman bahwa nama Yesus menyandang cukup kekuasaan untuk menjamin doa-doa kita dikabulkan. Rasul Paulus mengatakan bahwa nama Yesus adalah nama yang berkuasa di atas segala nama. Nama Yesus adalah satu-satunya nama yang sanggup menekukkan lutut, baik itu yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Iblis gemetar ketika mendengar nama Yesus disebutkan, dan nama Yesus satu-satunya yang sanggup mengusir setan dan segala kuasa jahat, roh-roh jahat.
Dalam Ibrani 1 ayat 4 juga dikatakan bahwa Yesus adalah nama yang lebih indah daripada nama yang diberikan Allah kepada malaikat-malaikatnya. Oleh karena itu, kita patut bersyukur memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selain memperoleh keselamatan di dalam Dia, namanya juga menjadi jaminan bahwa doa-doa kita akan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Jadi nama Yesus adalah meterai untuk mengesahkan doa-doa kita. Luar biasa. Yesus sudah lebih dari cukup bagi orang percaya. Tetapi, mengapa kita kadang masih meragukan kuasa Tuhan Yesus dan berpaling mencari pertolongan ilah lain? Dan lebih menyedihkan lagi, kita pun seringkali rela meninggalkan iman demi materi, jabatan, dan pasangan hidup. Filipi 2 ayat 9 sampai dengan 10 berkata, "Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi." Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mulai sekarang ketika kita ingin melakukan sesuatu, lakukanlah semua hal hanya dalam satu nama, yaitu dalam nama Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang kudus yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Bapa, kami memohon kepadamu Tuhan, ajari kami Tuhan untuk mengerti firman-Mu Tuhan. Bimbing kami Tuhan untuk merenungkan firman-Mu Tuhan, agar semua pekerjaan dan kegiatan kami sehari-hari Tuhan dapat kami lakukan dengan hanya dalam satu nama, yaitu nama Yesus Tuhan. Tuhan Yesus, kami memohon kepadamu Tuhan, kami akan melakukan semua kegiatan kami pada hari ini Tuhan. Berkati kami Tuhan, jadikan pekerjaan kami sebagai saluran berkat Tuhan, agar kami tetap bisa senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus Bapa. Bapa, kami adalah manusia berdosa. Ampuni kami dari dosa kami, agar kami layak menerima berkat yang datang dari Tuhan, dan kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Kasihani kami Tuhan. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin.